Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 13 September 2022, dari Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dang jadi hosomamu dongamu di bagasan roham, alai ikom marsipai ngoto tudongamu, asa unang manean dosaho ala ibana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Yahudi disebut dengan masyarakat yang legalis. Artinya segala sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan berdasarkan hukum Taurat. Jika dikumpulkan semua, ada 613 kumpulan hukum yang harus mereka taati. Dari semua itu, ada 365 hukum yang bersifat larangan, dan sisanya 248 yaitu berupa perintah, keharusan. Angka 365 ini sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Sehubungan dengan itu, larangan ini dihubungkan bahwa setiap hari harus menghindari dari apa yang dilarang oleh perintah Tuhan. Saudaraku, masyarakat Yahudi yang penuh dengan hukum membuat mereka berpikir legalis. Bahkan di kalangan ahli Taurat dan Farisi, mereka sering menjadikan diri mereka menjadi hakim penilai terhadap orang lain. Cara berpikir legalis justru membentuk diri mereka menjadi hakim atas sesamanya. Inilah yang tidak disukai oleh Yesus, karena perintah Allah diberikan untuk menjadikan manusia menghargai sesamanya dan taat kepada Tuhan. Di dalam dialog Yesus dengan Farisi dan ahli Taurat, Yesus selalu menekankan kepada tujuan utama dari perintah Allah atau hukum Taurat itu sendiri, yaitu kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Segala hukum Taurat dan perkataan Nabi digenapi di dalam hukum yang terutama ini. Hal ini jugalah, saudaraku, yang kita temukan pada renungan kita hari ini. Maka dalam rangka mengasihi sesama, diperintahkan kepada kita supaya jangan membenci saudara kita sendiri. Jikalau seseorang itu berbuat salah, tegur dan nasihati kesalahannya, tetapi jangan benci orangnya. Hal ini penting agar jangan sampai kebencian mendatangkan dosa. Saudaraku, Rasul Yohanes menegaskan, jika seseorang membenci saudaranya, dia masih hidup di dalam kegelapan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Oleh sebab itu, bila dikatakan jangan membenci saudara, maka kata benci berarti
rasa tidak suka yang berlebihan. Kebencian berarti emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, untuk sebuah hal, atau tentang barang, atau juga tentang fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Oleh karena itu, saudaraku, kadangkala kebencian dideskripsikan sebagai lawan daripada cinta atau persahabatan. Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa lawan daripada cinta adalah ketidakpedulian. Karena itu, saudaraku, kebencian ini harus dibuang jauh-jauh jika tidak akan terus meningkat menjadi kejahatan yang melenyapkan nyawa orang lain. Lihatlah kasus Kain. Dia membenci Habel karena iri hati. Kebencian Kain meningkat untuk melenyapkan Habel. Kain tak kuasa mengendalikan kebenciannya sehingga melakukan kejahatan dengan membunuh Habel. Kasus kedua adalah kebencian Saul kepada Daud. Sesungguhnya Daud hadir sebagai penolong bagi Saul, dan Daud mengalahkan Goliat untuk menyelamatkan muka bangsa Israel terhadap orang Filistin. Kebencian Saul diawali dengan tersinggung akan nyanyian para wanita yang berisi Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, namun Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Atas perbandingan inilah maka Saul tidak suka pada Daud. Kemudian muncullah iri hati dan kebencian. Bahkan kebencian Saul tak terbendung hingga berusaha terus untuk melenyapkan Daud. Saudaraku yang terkasih, kita hidup dalam dunia yang kompetitif. Ibarat berlomba, siapa cepat dia yang dapat. Oleh karena itu, jangan salahkan orang lain jika lebih dahulu daripada kita. Bahkan dalam dunia media sosial, terserah orang meng-like atau unlike kita. Tapi kita senantiasa untuk berusaha terus-menerus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sedangkan bila kita berusaha melakukan kebaikan kepada orang lain, pasti masih ada dan banyak orang yang tidak menyukai hal tersebut. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita ditugaskan untuk mengasihi. Kita jauhkanlah kebencian, bahkan orang yang bersalah sekalipun layak untuk menerima pengampunan. Jika saudaramu berbuat salah, tegur kesalahannya, jangan benci orangnya. Karena jika kebencian dipendam, biasanya akan berkembang menjadi kejahatan. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.